Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah siapkan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami punya kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya ketika kami membaca, kami mengerti dan kami boleh menerapkan, melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Saya mulai dengan ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres di pergunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segala menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti arah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia,
karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel apabila mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Musa adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah yang mengikat mereka, yang menindas mereka. Dan Musa pun mengatakan hal yang sama, bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ratusan tahun lamanya umat Tuhan berada di Mesir. Mereka tertekan, mereka ditindas, bahkan kehilangan hak untuk menyembah Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, mereka merengek-rengek, mereka meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberikan mereka jalan keluar dan membawa mereka keluar dari tanah perjanjian itu. Ratusan tahun mereka ada di tanah perbudakan, sehingga watak mereka, karakter mereka terbentuk, sikap mereka terbentuk, mental mereka terbentuk sebagai suatu bangsa. Bagaimana sikap dan tindakan mereka? Ya, apalagi ketika mereka keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Disitulah terlihat bagaimana watak asli mereka, dan mereka memunculkannya. Mulai ketika mereka menyeberang laut Teberau dan kemudian dibuat kering oleh Tuhan dan mereka melintasi, sehingga ketika mereka ada di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu, dan mereka bisa melihat dan mereka mulai menikmati, sehingga mereka pun mulai bersungut-sungut, mulai mereka masuk ke dalam suatu arena kehidupan yang baru. Mereka mengembara dan terus kemudian mereka berputar-putar di padang gurun, sehingga membuat mereka pun bersungut-sungut tentang hal makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bila kita melihat peristiwa perjalanan bangsa Israel ini, kita akan melihat bahwa umat Israel sangat mudah sekali untuk melupakan apa ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan. Mereka tidak merawat ingatan mereka, sehingga mereka tidak bisa mewariskan iman kepada anak cucu mereka. Padahal janji Tuhan sangat jelas. Ketika mereka keluar dari bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, harusnya mereka merawat ingatan mereka karena perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai Musa pun kewalahan, Musa merasa capek, Musa merasa lelah, tetapi Allah memberikan kasih karunia kepadanya melalui Harun, melalui Yosua, dan melalui Yitro yang adalah mertuanya. Terutama ketika Musa menangani perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang semakin banyak, perkara-perkara yang semakin rumit yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Musa sendirian, tetapi atas hikmat Tuhan melalui Yitro yang adalah mertuanya, sehingga Musa mengajarkan kepada bangsa Israel ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, putusan-putusan harus dijalani, bahkan harus dilakukan oleh umat, sembari mereka pun harus memilih di antara mereka hakim-hakim. Nah, luar biasa bukan? Itulah kasih karunia Tuhan bagi umat Israel. Tetapi seringkali mereka melupakannya. Bahkan Allah sendiri telah membuat suatu perintah kepada mereka, ketetapan untuk mereka lakukan.
beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sesama, berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan itu dipahat di dua loh batu. Nah, menarik sekali. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji kepada umat, kepada mereka semua, bahwa mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, seperti yang belum pernah dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi, nah ini menarik lagi, bahwa ketetapan dan perintah-perintah Tuhan tidak mereka indahkan. Padahal Tuhan berjanji, kalau mereka melakukan segala perintah Tuhan, maka mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa di hadapan umatnya. Ini bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Di mana mereka dituntun oleh Tuhan, bahkan juga ditolong oleh Tuhan. Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu. Ketika mereka berperang, mereka akan menghadapi menang karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Janji Tuhan juga berlanjut sampai zamannya Yosua. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 3, apa yang dikatakan di sana, bahwa setiap tempat dikatakan oleh Tuhan bahwa yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan katakan, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa yang adalah nenek moyangnya. Kita lihat ada suatu hal yang menarik di sini, bahwa ketika bangsa Israel taat kepada perintah dan peraturan Tuhan melalui perintah yang ditulis di dalam loh batu yang dibawakan oleh Musa, mereka akan menghalau bangsa-bangsa di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa yang akan berperang melawan mereka, dan mereka akan kalah, dan Tuhan akan membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Janji ini begitu luar biasa, karena ini sangat penting. Mereka akan memasuki tanah perjanjian, tetapi mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitar tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Tuhan berjanji bahwa ketika kamu taat, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi seringkali umat tidak taat. Saya rasa juga demikian di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi orang yang sangat mudah sekali untuk melupakan ingatan kita akan perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa kalau umat merawat ingatan mereka atas perintah Tuhan, maka umat Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Kita lihat yuk di Hakim-Hakim tadi yang kita baca, bahwa ini juga sampai kepada masa nanti, masa Yosua dan bahkan para tua-tua, ya, di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Perhatikan di sini dikatakan bahwa sepanjang zaman Yosua bangsa itu beribadah kepada Tuhan, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Artinya Musa juga demikian. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang Israel. Artinya apa? Kalau mereka merawat ingatan mereka akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, nenek moyang mereka, ketika mereka mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui zaman Musa dan juga zaman Yosua, maka mereka akan melihat perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Persoalannya adalah kenapa bangsa atau umat tidak artinya mereka kenapa seringkali kita berjumpa dengan kerumitan-kerumitan hidup, bahkan juga kebekuan hidup, karena kita tidak merawat ingatan kita akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak memberikan satu ruang di
di dalam hati dan pikiran kita, sehingga Allah bisa leluasa memimpin dan juga mengarahkan hidup kita. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena ego kita sangat berbicara, begitu sangat kuat, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah menurut kehendak kita sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau kita baca terus di dalam kitab Hakim-Hakim ini, kalau kita baca di bagian yang terakhir, di sini sangat ditulis sangat jelas bahwa apa yang terjadi dengan umat, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat 25, ya, dikatakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Padahal ada hakim-hakim, padahal ada ketetapan dan peraturan, tetapi mereka tidak merawat ingatan mereka. Mereka berbuat dengan keegoan mereka sendiri. Mereka berbuat dengan kehendaknya sendiri. Ini masalahnya. Ya, meskipun hukum dan ketetapan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bahkan hakim ada bersama-sama dengan mereka. Hakim telah dibangkitkan. Ya, di sini dikatakan bahwa nanti kita akan baca kalau terus di dalam pasal yang ketiga dan seterusnya akan ditunjukkan ada beberapa hakim, ada 10 hakim mungkin. Ya, dari mulai hakim Otniel, Ehud, bahkan sampai Simpson, ya. Ditunjukkan 10 hakim. Bahkan 11 mungkin. Kita bisa lihat bagaimana cerita bangsa Israel. Ketika hakim ada pada saat itu bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi baik. Mereka menjadi melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan ketika mereka taat. Tetapi ketika mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hakim-hakim itu, atau hakim itu mati, maka mereka akan mengalami celaka. Ya. Nah, ini hal yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Maka dari itu, ketika mereka tidak taat, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan akan menghancurkan umatnya. Tuhan akan membiarkan bangsa-bangsa menghancurkan umatnya. Nah, kita lihat di sini ada bertolak belakang. Ketika umat taat, maka Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa. Tetapi ketika umat tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghalau bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya kita akan berhadapan dengan hambatan yang besar di depan kita. Semuanya itu dimaksudkan supaya kita itu dicobai oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat apakah kita tetap hidup menurut jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, atau justru kita malah memberontak dengan memilih jalan kita sendiri. Tuhan ingin melihat apakah masih ada orang-orang yang taat atau tidak. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan begini, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Tuhan, di situ dikatakan, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Jadi Tuhan mengingatkan kembali bahwa ingat, bangsa Israel keluar, nenek moyangmu keluar dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian karena mereka melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti ego mereka. Ketika mereka ego, maka Tuhan hancurkan. Bahkan ada yang dipaku oleh ular, bahkan ada yang mati di tengah perjalanan menuju kepada tanah perjanjian. Nah, menarik sekali untuk kita renungkan. Mengapa kita tidak bisa merawat ingatan kita dan kita tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita? Karena kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan mau.
Dan sikap tersebut adalah jahat di mata Tuhan. Pasal 2 ayat yang ke-11. Apa dikatakan di situ? Ya. Tuhan katakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Dan ini adalah jahat di mata Tuhan kalau kita tidak melakukan tepat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, di hati kita mungkin masih menyimpan hal-hal kepahitan. Di hati kita mungkin masih menyimpan hal-hal lain, dosa, pemberontakan, ketidaktaatan, keraguan, bahkan juga ketidakpercayaan kita. Itu adalah hal-hal lain. Di samping itu, padahal kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah, tetapi kita tidak memperjuangkan, mempertahankan keselamatan itu, dan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Dengan berbuat demikian, mereka juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka dalam perbudakan, mereka bekerja rodi, dan mereka pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka menang perang, mereka melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang mereka kalahkan. Wah, ini suatu kejahatan di mata Tuhan. Padahal mereka memegang hukum Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua loh batu itu terlihat sangat jelas bagaimana mereka harus hidup. Mereka tidak boleh mengikat hamba. Mereka harus melepaskan hamba-hamba orang Ibrani. Wah, tetapi mereka melakukan itu. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan oleh karena ketidaktaatan. Nah, apa dampak kalau kita tidak merawat ingatan kita akan janji Tuhan? Ada 3 dampak. Di sini dikatakan, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ya, di situ dikatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu, maksudnya adalah angkatan Yosua dan juga yang sebelumnya, maka dikumpulkanlah kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka. Jadi sesudah nenek moyang mereka itu, bangkit angkatan yang lain. Angkatan yang lain yang bagaimana? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Padahal mereka melihat. Kenapa? Karena mereka tidak merawat ingatan mereka akan perbuatan Tuhan. Wah, masalah besar. Kalau kita tidak merawat ingatan kita akan janji Tuhan, maka dampaknya yang pertama adalah kita akan melahirkan generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Celaka besar. Yang kedua apa? Yang kedua, di ayat yang ke-12 jelas di sini dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dan dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka apa dikatakan menyakiti hati Tuhan. Dampak yang pertama adalah kita akan melahirkan generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengingat perbuatan yang ajaib yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah merasakan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak merawat itu, maka kita tidak mengingat itu, maka akan melahirkan generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan, generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan, generasi-generasi yang tidak mengenal perbuatan Tuhan. Yang kedua, maka kita akan menyakiti hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sakiti sesama kita, mungkin kita akan ingat sampai mati. Tapi kalau menyakiti hati Tuhan, wah, ini kekekalan masalahnya, bos. Nah, perlu kita renungkan. Ya, kalau menyakiti hati Tuhan,
kekekalan. Yang ketiga, apa yang akan apa dampaknya bagi kita? Ya, kalau kita tidak mengingat janji Tuhan, merawat ingatan kita akan mendapat banyak kesulitan hidup yang tidak terkendali. Sehingga kita menjadi tidak berdaya dan putus asa menghadapi kenyataan hidup ini. Lihat ya, perhatikan di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Tuhan membangkitkan murkanya kepada bangsa Israel dan menyerahkan mereka tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan, setiap kali mereka maju berperang, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sehingga mereka pun terdesak, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita akan berjumpa dengan kehidupan yang tidak mudah untuk bisa dikendalikan, sehingga kita menjadi tidak berdaya. Kita putus asa menghadapi kenyataan hidup ini. Nah, itulah dampaknya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa merawat ingatan kita supaya kita dapat melihat perbuatan yang ajaib yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya satu, taat. Tuhan Yesus adalah contoh yang baik bagi kehidupan kita. Dia memilih jalan salib yang penuh dengan penderitaan karena ketaatannya kepada Bapa. Bahkan sampai mati. Ya. Sehingga melalui ketaatannya, ketaatan Tuhan Yesus membuat kita itu mendapatkan jalan pengampunan dan penghapusan dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu mengikuti dan menaati seluruh perintah Tuhan, terutama hukum Musa yang dicatat di dalam dua loh batu itu. Tidak ada yang bisa sanggup menaatinya selain Tuhan Yesus. Kenapa? Sejarah mencatat dengan gamblang di hadapan kita bahwa umat Israel jatuh bangun untuk bisa taat, tetapi sesungguhnya mereka juga jatuh juga. Maka berkali-kali kalau kita lihat ya, Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Demikian juga Tuhan Yesus katakan bahwa aku bersaksi, bukan dirinya Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapinya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dicatat dalam hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang mampu menggenapinya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Meskipun memang ada bagian Alkitab dicatat tentang seorang muda yang berkata kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, bagaimana supaya saya mendapat kehidupan kekal? Dan dia katakan bahwa, dan Tuhan Yesus katakan kepada dia, apa yang tercatat di dalam hukum Tuhan? Semuanya sudah saya lakukan dari sejak kecil sampai saat ini. Tetapi ketika Tuhan bertanya kepada dia, kalau kamu hendak sempurna, jualah semuanya hartamu dan kembalilah ikut kepadaku. Apa jawaban ketika kita mau mendapatkan kehidupan kekal? Hanya satu kata kuncinya, taat. Kalau dia taat dan dia kembali dan mengikut Tuhan, maka dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Persoalannya adalah tidak ada yang bisa melakukan itu. Semua orang gagal. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukannya. Ketika Yesus sudah katakan bahwa dia bukan meniadakan hukum Taurat, bahkan dia menggenapinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sudah lengkap dan tuntas. Maka ketika dia mati di atas kayu salib, memilih jalan ketaatan kepada Sang Bapa, disitulah letak pengampunan dosa bagi kehidupan kita. Jalan salib yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus itu merupakan jalan ketaatannya kepada Bapa.
Bayangkan kalau Yesus tidak taat. Di Taman Getsemane dia merintih sampai mencucurkan darah peluhnya. Bahkan ketika dia bergumul, dia sangat menghadapi kesulitan sekali. Tetapi Yesus tetap memilih taat. Kalau Yesus tidak taat, maka kita binasa. Dan Yesus katakan ketika dia mati di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Dengan demikian, Tuhan Yesus menggenapi seluruh perjanjian yang telah tidak sanggup kita lakukan sebagai manusia dengan mengambil jalan ketaatan, bukan pemberontakan. Seperti halnya bangsa Israel, mereka memilih jalan pemberontakan kepada Allah, sehingga Dia bisa membebaskan kita dari kutuk dosa itu. Nah, maka hukum Allah sekarang dapat termetrai di dalam hati, bahkan juga di dalam pikiran kita. Bukan lagi tercatat di dalam loh batu, tetapi dicatat di dalam hati kita. Buka yuk Ibrani 10 ayat 16. Ya, Ibrani 10 ayat 16. Ya, menarik sekali di sini dikatakan ya. Jadi Roh Kudus itu menjadi metrai di dalam kehidupan kita, bahwa hukum Tuhan itu tercatat di dalam hati dan juga akal budi kita. Mari kita lihat ya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku, Tuhan katakan, ya, hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Menarik, firman Tuhan dicatat di dalam hati kita dan juga di dalam pikiran kita, termetrai oleh karena Roh Kudus. Nah, dengan jalan demikian kita memperoleh pengampunan dosa dan bahkan kesalahan kita tidak lagi diingat oleh Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita mau, kita bisa berkomitmen dengan sungguh dan berbalik pada Tuhan. Artinya kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain merawat ingatan kita akan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dengan mengaku dosa dan menerima pengampunan Tuhan, supaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan dan kita memperoleh sukacita dan mewariskan iman pada generasi-generasi selanjutnya. Kalau tidak, justru kita mewariskan generasi-generasi yang tidak taat, generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan. Maka GKMI menganut ya ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Komitmen kemuridan itu menunjukkan bahwa di sini dikatakan kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kata mengikuti itu adalah ketaatan kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu. Kalau kita taat, merawat ingatan kita, maka kita akan mampu mewariskan iman kepada anak cucu kita. Nah, ada seorang bapak yang mewariskan cerita ini pada saya. Sangat menarik. Ceritanya begini. Suatu ketika seorang bapak yang tua berprofesi sebagai juragan tanah. Padahal awalnya dia tidak mempunyai tanah sebidang pun, sedikit pun tanah untuk tempat tinggalnya. Tetapi kemudian dia menjadi punya banyak tanah, dan singkat ceritanya si bapak itu tidak sanggup lagi karena tua renta, dia tidak mampu lagi untuk bisa membersihkan rumput di ladangnya. Kemudian dia meminta anaknya untuk membersihkan dan berujar kepada anaknya begini, bapak menyimpan harta warisan di tanah ladang milik bapak, bisakah kamu membersihkannya untuk bapak? Sang anak mendengar permintaan papanya,
bahwa dia menyimpan harta warisan, dia pun kemudian bergegas dan berusaha untuk menemukan warisan yang dimaksudkan bapaknya. Bahkan sampai seluruh ladang itu bersih seluruhnya. Bapaknya kemudian mengatakan kepada anak, dan sang anak pun mencari-cari, mengatakan kepada papanya, "Loh pak, kok enggak ada harta warisannya?" Dan papanya bilang begini, "Semua tanah ini adalah warisan yang akan kuberikan untuk kau miliki, anakku. Ingatlah dan wariskanlah pengalaman ini kepada anak-anak dan cucumu selanjutnya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar cerita ini ya, kita melihat bahwa kalau si anak tidak taat, maka generasi selanjutnya tidak akan pernah mendapat pengalaman perbuatan yang hebat yang dilakukan oleh bapaknya. Mereka tidak akan mendapatkan cerita yang luar biasa itu. Mereka akan melupakannya. Tetapi kalau sang anak taat, maka cerita tentang warisan tanah itu pun akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Selamat merawat ingatan kita akan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan, dan juga kita mewariskannya kepada anak cucu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar taat di hadapan Tuhan, yang seringkali kami lakukan dengan egoisan kami ya Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dengan memilih jalan ketetapan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mewariskan justru generasi-generasi yang tidak mengenal Tuhan, justru orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Justru kami menghadapi banyak sekali kecelakaan kehidupan kami, kerumitan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami melihat ada dampak yang sangat besar ketika kami tidak taat. Dan kami mau belajar saat ini Tuhan, memilih jalan ketaatan seperti halnya Tuhan Yesus Kristus yang taat sampai mati. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu dan kami mau lakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Haleluya.